Orang-orang seperti ini, andai seluruh ayat datang kepada mereka, mereka dibacakan ayat, dalil disampaikan kepada mereka, bahkan hadis juga disampaikan kepada mereka, ayat Al-Quran ditunjukkan sebagai dalil, tentu mereka tidak beriman hingga mereka melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selaku orang muslim, hati saya terpanggil untuk meluruskan mereka, untuk memperingati mereka, untuk memberikan jalan yang sebenarnya seperti apa, atau membiarkan sesuatu yang keliru. Kita juga nanti punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tahu bahwa ini keliru, ternyata dibiarkan. Jadi kita sebagai orang muslim juga tertarik dan berhak untuk meluruskan. Ternyata ketika saya meluruskan, dari tanggapan orang Salafi Wahabi, menanggapinya dengan sinis, bahkan menyalahkan saya. Ini contohnya dari saudara Setiawan Ruhudin. Dia mengatakan Aswajawa versi Abi Hamdan Nota adalah asli wejangan Jawa. Ini berarti menduga bahwa Aswaja itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menduga bahwa Aswaja adalah asli wejangan Jawa, yaitu ada selamatan kirim doa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 40 hari, sampai 1000 hari. Ada kendurian, tingkepan, bersehan, nyadran, dan masih banyak lagi yang toh dan hamdan. Nah, dijawab oleh saudara Jepri Madah. Dengar, pahami. Artinya suruh pahami apa yang saya sampaikan. Saya akan mengingatkan Ustadz Zainuddin melakukan kesalahan atau berdusta atas nama Al-Quran karena merubah ayat Al-Quran. Saya meluruskan, berhak saya untuk membenarkan. Ternyata itulah tanggapan dari orang-orang Salafi Wahabi. Maka kata saudara Jepri, dengar, pahami, jangan taklid fanatik dengan ajaran tanduk setan. Ada juga dari saudara Aswaja, justru mereka yang berdusta baik atas nama Al-Quran dan hadis, berdusta atas nama Nabi dan sahabatnya, serta berdusta atas nama imam madhab. Semoga Allah mengampuni mereka, amin. Iya, benar kata saudara ini. Artinya mereka memang banyak melakukan kedustaan atas nama ayat Allah, atas nama Al-Quran, atas nama Nabi Muhammad, atas nama para sahabat, atas nama Imam Syafi'i, atas nama imam madhab, atas nama Imam Malik, dan lain-lain. Sudah banyak di video saya sebelum-sebelumnya meluruskan tentang kesalahan mereka. Justru itu yang membuat saya heran kepada kelompok Salafi Wahabi. Mereka suka suudzon, berprasangka buruk, tidak berterima kasih. Kami meluruskan, kami menyampaikan dengan sebenarnya, sesuai dengan fakta dan sebenarnya. Mereka selalu suudzon kepada kami kaum Aswaja yang gigih menyampaikan nasihat dan memberikan peringatan dengan tuduhan yang buruk dan tidak pada tempatnya. Mereka menuduh yang macam-macam. Seperti Ustadz Ahmad Zainuddin, sudah jelas-jelas keliru menyampaikan ayatnya. Ada Ustadz Khalid Basalamah juga keliru
mengatakan fardunya wudu ada dua, itu kan sebenarnya pemahaman yang menyesatkan. Banyak ustadz-ustadz salafi seperti Ustadz Yazid Jawas mengatakan sedekah di hari Jumat tidak ada dalilnya, itu kan berdusta. Padahal ada dalilnya. Ada saja komentar dari golongan salafi wahabi, komentarnya sinis, menuduh kami adalah iri, hasud, dengki. Itu tidak masuk akal. Bahkan komentarnya jauh dari judulnya konten saya. Perlu kita sadari, memberikan nasihat atau peringatan itu sangat penting dan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Dzariyat ayat 55. Kalau kita menyatakan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah, tentu menerima peringatan itu, menerima nasihat itu dengan senang hati. Sebenarnya orang yang tidak memiliki keimanan, kata ulama, orang yang tidak memiliki keimanan serta tidak punya istiqdat, persiapan untuk menerima peringatan, maka peringatan itu sama sekali tidak berguna baginya. Ibarat tanah lembab dan asin yang tidak bisa memanfaatkan air hujan sama sekali. Orang-orang seperti ini, andai seluruh ayat datang kepada mereka, mereka dibacakan ayat, dalil disampaikan kepada mereka, bahkan hadis juga disampaikan kepada mereka, ayat Al-Quran ditunjukkan sebagai dalil, tentu mereka tidak beriman hingga mereka melihat azab yang pedih. Itu kata ulama. Ayolah kepada orang-orang salafi wahabi, kalau diberikan nasihat, terima dengan lapang dada. Kalau memang ustadznya salah, ya jangan dibela. Seharusnya saudara-saudara salafi wahabi berbahagia dan bersyukur karena masih ada saudara-saudara kita sesama muslim yang peduli dan mau berbagi nasihat dan peringatan. Coba kita kaji, kita telaah. Kalau kita mengkaji ayat Al-Quran, wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin, kalau kita mengkaji itu, dengan peringatan itu membuat kita waspada hingga kita mengetahui dan memahami peringatan yang disampaikan, bisa memacu, mendorong kita, menimbulkan semangat dan tekad yang tinggi untuk memanfaatkan peringatan itu. Akhirnya derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita meyakini bahwa diri kita, diri manusia adalah dhaif, lemah, wajar ada kesalahan, diluruskan, ia menerima dengan lapang dada. Kalau aswaja seperti itu, misalnya saya pribadi ditemukan kesalahan, ya mohon juga untuk dibenarkan dan disampaikan kepada saya siap untuk menerima dengan senang hati. Tapi kalau tidak salah, disalahkan, ya monggo kita harus diskusi dulu, harus berdialog dulu. Dan ketika saya meluruskan salafi wahabi, tentu saya juga ada alasannya, dan pasti yang diluruskan itu orang yang salah. Yang saya peringati, yang saya berikan nasihat itu adalah orang-orang yang salah. Tapi saya tidak sekedar menyalahkan, tidak sekedar meluruskan dengan omong kosong, dengan omong doang. Pasti saya menyiapkan dengan referensinya. Jangan khawatir, aswaja adalah gudangnya referensi. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas menerima nasihat, ikhlas menerima peringatan, terlebih-lebih jika nasihat itu atau peringatan itu berdasarkan ayat Al-Quran.
atau sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun terasa pahit, sekalipun terasa pedas di telinga dan menyakitkan di hati. Tapi kalau benar, terimalah dengan lapang hati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.